Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfianti Mahrurin Abadi dengan NPIN 230810100135. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai dokumen Software Requirement Specification atau bisa juga kita sebut spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem website baca tulis novel. Dokumen ini nantinya akan menjadi fondasi penting dalam pengembangan perangkat lunak ini. Dokumen ini memiliki tujuan utama untuk memberikan gambaran yang lengkap dan mendetail mengenai website yang akan dikembangkan. Ini berfungsi sebagai acuan krusial bagi tim pengembang, penguji, dan para stakeholder teknisi. Dengan adanya dokumen ini, pengembangan perangkat lunak diharapkan menjadi lebih terarah, terfokus, dan meminimalkan ambiguitas, khususnya bagi para pengembang itu sendiri. Perlu dicatat bahwa dokumen ini tidak ditujukan langsung untuk pengguna akhir, melainkan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem ini saja. Jadi, secara garis besar, dokumen SRS ini tersusun atas 5 bab utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yang memuat tujuan penulisan dokumen, deskripsi umum dokumen, saran pembacaan dokumen, ruang lingkup, dan referensi. Kemudian bab kedua membahas deskripsi kebutuhan fungsional, meliputi fitur, karakteristik pengguna, kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras, serta dokumentasi untuk pengguna. Bab 3 akan berfokus pada desain dan perancangan sistem, termasuk basis data dan UML. UML-nya nanti ini akan berupa use case, class diagram, dan sequence diagram. Bab keempat akan menjelaskan kebutuhan antarmuka eksternal, termasuk antarmuka pengguna dan antarmuka komunikasi. Yang terakhir, bab 5 akan memaparkan persyaratan non-fungsional, yang isinya itu ada persyaratan performansi, persyaratan keamanan, dan hal lainnya. Penjelasan lebih rinci dari masing-masing bab ini tertera di daftar isi. Perangkat lunak yang akan dikembangkan ini adalah sistem platform baca tulis novel yang akan memungkinkan interaksi antara pengguna dan novel, serta admin dan sistem secara digital. Pengguna nantinya dapat membaca, mencari novel yang ditulis oleh pengguna lain, serta menambahkan ke perpustakaan pribadi untuk dibaca nanti. Selain itu, pengguna dapat menulis, mengedit, dan menghapus novel buatan sendiri, serta memberikan dan menghapus komentar. Sistem ini mencakup fungsionalitas bagi pengguna umum dan juga admin. Admin sistem memiliki kemampuan untuk memantau aktivitas pengguna, menghapus novel yang sekiranya nanti melanggar peraturan, serta memblokir pengguna jika memang diperlukan. Selanjutnya, untuk fitur-fitur fungsional, di dalam sistem ini nantinya akan ada fitur login dan register sebagai akses ke dalam sistem. Fitur login ini bisa digunakan oleh admin dan juga user, sementara register adalah pendaftaran akun baru bagi pengguna. Pengguna dapat melakukan search novel berdasarkan kata kunci atau genre. Pengguna dapat melihat detail novel untuk melihat informasi detail dari suatu novel. Kemudian fitur Add to Library akan digunakan pengguna untuk menambahkan novel ke dalam daftar pustaka pribadinya. Lalu Read Novel, di mana pengguna dapat membaca konten atau isi dari novel yang ditulis oleh pengguna lain. Nah, saat membaca novel, pengguna dapat melakukan Write Comment yang secara otomatis juga akan memicu View Comment. Write Comment ini itu pengguna bisa menulis komentar setelah membaca novel, kemudian menulis komentar yang secara otomatis juga akan membuka View Comment untuk melihat komentar. Kemudian pengguna dapat menulis Write New Novel untuk menulis novel sendiri, lalu melakukan Edit Novel untuk mengedit novel yang mereka tulis, serta melakukan Delete All Novel, memungkinkan pengguna untuk menghapus novel yang sudah mereka tulis. Sementara dari sisi admin, selain login, admin memiliki fitur Monitor User Activity berdasarkan log activity, kemudian Delete Novel jika memang novel yang melanggar peraturan, dan Ban User jika memang diperlukan. Selanjutnya untuk karakteristik pengguna, sistem ini dirancang untuk melayani dua karakteristik pengguna utama, yakni user dan admin. Pengguna umum atau user dapat melakukan pendaftaran, login, mencari novel, melihat detail novel, menambahkan novel ke perpustakaan, membaca novel, melihat komentar, memberikan komentar, menghapus komentar. Juga dapat menulis novel, mengedit novel yang sudah ditulis, serta menghapus novel. Sementara pengguna yang berikutnya adalah admin, memiliki peran dan akses untuk login ke sistem, juga memantau aktivitas pengguna, menghapus novel yang melanggar, dan memblokir pengguna. Selanjutnya untuk kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk pengguna akhir, sistem ini dirancang agar dapat diakses dengan fleksibel tanpa memerlukan instalasi khusus. Pengguna hanya memerlukan perangkat yang mendukung browser modern seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, atau Microsoft Edge, serta koneksi internet yang aktif.
Karena aplikasi ini berbasis web, jadi tidak memerlukan pengunduhan atau pemasangan tambahan di sisi klien. Sementara dari sisi pengembang, website ini dapat dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel, menggunakan database MySQL, serta web server Apache. Kemudian dokumentasi untuk pengguna. Mengenai dokumentasi, panduan administrasi dasar bagi admin akan disusun oleh project manager langsung dan diserahkan bersama dengan source dari website ini. Sementara itu, dokumentasi untuk pengguna akhir atau user akan disediakan secara digital dalam bentuk halaman bantuan dan FAQ pada website, serta panduan langkah penggunaan pertama kali. Ini memastikan pengguna dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan sistem secara optimal. Selanjutnya untuk desain dan perancangan sistem, yang pertama adalah basis data. Struktur basis data atau database pada sistem website ini dirancang untuk mendukung fungsionalitas utama berupa penulisan, pembacaan, serta interaksi pengguna dengan konten. Terdapat 5 tabel utama dalam database, yakni tabel user, tabel novel, tabel comment, tabel log activity, serta tabel library. Relasi dalam IRD di sini memperlihatkan bahwa satu pengguna dapat menulis banyak novel, satu novel dapat memiliki banyak komentar, dan satu pengguna dapat menyimpan banyak novel ke dalam library-nya. Di sini ada many-to-many melalui table library sebelah sini, jadi user ke library itu one-to-many, novel ke library juga one-to-many. Jadi user ke novel itu many-to-many melalui library. Selanjutnya, semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna akan tercatat di table log activity, yang nantinya akan digunakan oleh admin untuk melakukan monitoring activity user, serta untuk pertimbangan tindakan lanjutan seperti menghapus novel yang melanggar atau memblokir user yang melakukan pelanggaran. UML selanjutnya ada use case diagram. Nah, use case diagram di sini itu ada 2 aktor, yakni user dan admin. Kemudian untuk use case-nya, yang pertama ada use case login. Use case login ini memuat proses autentikasi yang dilakukan oleh pengguna maupun admin untuk masuk ke dalam sistem. Proses ini nantinya akan memverifikasi kecocokan username dan password yang dimasukkan oleh user dan admin dengan kesesuaian yang ada di dalam database melalui tabel user untuk login user dan tabel admin untuk login admin. Kemudian use case register. Use case register ini memuat proses pendaftaran akun baru oleh pengguna. Data pengguna nantinya akan disimpan ke dalam tabel user setelah melalui validasi untuk pengecekan apakah username sudah pernah digunakan atau belum. Kalau username ditemukan dalam database, berarti username sudah pernah digunakan. Maka, user dapat melakukan login menggunakan username yang sudah pernah digunakan atau diminta untuk menggunakan username lain. Selanjutnya, use case search novel. Use case ini memuat proses pencarian novel berdasarkan kata kunci atau genre yang dimasukkan oleh pengguna. Hasil pencarian nanti akan ditampilkan berdasarkan data pada tabel novel. Selanjutnya, use case view novel detail. Use case ini memuat proses membuka halaman yang menampilkan informasi lengkap sebuah novel, termasuk judul, sinopsis, cover, dan genre, berdasarkan data dari tabel novel. Selanjutnya, use case add to library. Use case ini memuat proses penambahan novel ke dalam perpustakaan pribadi milik pengguna. Lalu use case read novel memuat proses pembacaan isi novel oleh pengguna. Jadi ketika user ngeklik novelnya, bakal buka antarmuka konten novel yang isinya itu ya isi novelnya, di mana sistem akan mengambil konten dari tabel novel berdasarkan novel ID. Fitur ini kemudian diperluas dengan extend ke arah write comment, yang kemudian nantinya akan include ke arah view comment. Nah, write comment ini di mana user bisa menulis komentar setelah membaca novel, di mana use case ini akan secara otomatis memicu view comment, di mana user akan melihat komentar yang ditulis oleh user-user lain. Selanjutnya, use case delete comment ini memuat proses penghapusan komentar yang dilakukan oleh pengguna terhadap komentar miliknya sendiri. Data komentar nantinya akan dihapus dari tabel komentar. Lalu, use case write new novel. Use case ini memuat proses penulisan novel baru oleh pengguna, yang kemudian ada use case edit novel. Setelah user menulis novel, user bisa melakukan edit novel yang sudah ditulis oleh user itu sendiri. Lalu, use case delete own novel, di mana user ini bisa menghapus novel yang sudah ditulis oleh user itu sendiri. Kemudian dari sisi admin, ada use case monitoring user activity. Semua aktivitas user dicatat dalam tabel log activity. Log activity ini akan dipantau oleh admin, sehingga admin bisa mengambil tindakan lanjutan, yakni use case delete novel, jika memang admin menemukan bahwa novel yang ditulis oleh user ini melakukan pelanggaran, atau
atau use case ban user jika memang admin menemukan bahwa user tersebut ini melakukan pelanggaran. Selanjutnya UML class diagram. Class diagram ini kita bisa melihat penjelasan mengenai atribut dan metode dari kelas-kelas utama serta bagaimana kelas-kelas tersebut berelasi di dalam sistem. Selanjutnya ada UML class diagram. UML class diagram ini akan memberikan gambaran mengenai atribut dan metode dari kelas-kelas utama serta bagaimana kelas-kelas tersebut berelasi dalam sistem. Di sini ada kelas novel, punya atribut novel ID, user ID, title, cover, sinopsis, novel content, dan genre. Novel ini punya metode-metode untuk get detail, untuk menampilkan detail novelnya, lalu get content untuk menampilkan konten ketika user membaca novelnya, kemudian search untuk mencari novel di dalam database itu sendiri. Selanjutnya ada kelas comment. Kelas comment ini punya atribut comment ID, kemudian punya foreign key nantinya novel ID, lalu user ID, kemudian comment content, dan timestampnya. Untuk metodenya ada metode get comment. Selanjutnya ada kelas library. Kelas library ini punya atribut user ID dan novel ID. Sementara untuk metodenya ada add novel dan show novel list. Lalu kelas user ini punya atribut user ID, username, password, name, serta status. Status ini yang maksudnya nanti active dan banned itu yang bisa diubah oleh admin tadi jika memang usernya itu melanggar. Selanjutnya metode itu ada login, register, search novel, view novel detail, add to library, read novel, create novel, edit novel, delete own novel, write comment, view comment, serta delete comment. Selanjutnya ada log activity. Log activity ini punya atribut activity ID, user ID, date, serta activity type. Lalu metodenya ada record activity dan get log activity. Selanjutnya ada admin. Admin ini punya atribut admin ID, username, serta password. Kemudian metodenya ada login, get user activity, delete novel, dan ban user. Setelah class diagram, ada sequence diagram. Sequence diagram ini akan menggambarkan perilaku objek serta alur eksekusi dan interaksi antar objeknya. Di sini kita ambil contoh saja sequence diagram untuk login. Di sini pengguna akan memasukkan username dan password. Kemudian form login ini akan meneruskan ke control login untuk get username dan passwordnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan komunikasi terhadap tabel user atau tabel admin untuk mendapatkan validasi. Jika memang username dan passwordnya itu tidak cocok dengan data yang ada di database atau status pada pemilik ID itu adalah di ban, maka akan menampilkan invalid notification. Kemudian jika sukses akan mereturn data usernya dan langsung dialihkan ke halaman dashboard. Selanjutnya, diagram search novel. Nah, di sequence diagram search novel ini ada search bar, di mana user memasukkan keyword ke dalam search bar, kemudian bisa memilih ingin mencari berdasarkan keyword atau genre. Selanjutnya, controller itu akan berkomunikasi dengan tabel novel menggunakan query select pakai keyword atau genre. Lalu, tabel novel ini akan mereturn hasilnya berupa ID, title, dan cover dan menampilkan ke search bar itu adalah bentuk list novel yang sesuai berdasarkan keyword atau genre tadi. Lalu langsung saja ke kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal ini meliputi antarmuka pengguna dan antarmuka komunikasi. Antarmuka pengguna ini mencakup halaman web atau tampilan aktif aplikasi yang pastinya harus responsif. Kemudian, tampilan web ini meliputi halaman login dan register, halaman beranda atau dashboard dengan daftar novel dan search bar untuk melakukan pencarian tadi, serta menampilkan hasil pencariannya, lalu halaman detail novel yang ketika novelnya diklik akan menampilkan halaman detail yang isinya itu sinopsis, penulis, dan daftar bab, kemudian antarmuka pembaca novel, lalu form untuk menulis dan mengedit novel, area komentar untuk melihat komentar, menulis komentar, dan menghapus komentar, kemudian halaman perpustakaan pribadi, serta panel admin untuk melakukan pemantauan aktivitas user dan tombol aksi. Sementara untuk antarmuka komunikasinya, sistem website baca tulis novel ini menggunakan antarmuka berbasis web untuk komunikasi antara klien dan server. Lalu pemanggilan API dilakukan menggunakan Fetch API untuk menangani data dinamis di sisi klien, sehingga memungkinkan pembaruan konten tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Dari sisi backend, permintaan dari frontend akan diproses
diproses dan diteruskan ke dalam database menggunakan query SQL. Sementara mekanisme autentikasi pengguna dikelola melalui session. Kemudian bab terakhir adalah persyaratan non-fungsional. Persyaratan non-fungsional ini adalah beberapa persyaratan yang sangat perlu diperhatikan. Dalam hal performa, tampilan website harus responsif dan harus mampu menangani sejumlah besar pengguna secara bersamaan dan volume data yang besar tanpa penurunan performa yang signifikan. Waktu respon untuk pencarian novel, pemuatan konten, dan publikasi diharapkan kurang dari 3 hingga 5 detik demi pengalaman pengguna yang optimal. Dari sisi keamanan, sistem ini harus memiliki mekanisme autentikasi yang kuat. Password pengguna harus disimpan dalam bentuk terenkripsi atau hash. Data perlu di-backup secara otomatis dan berkala guna menjaga keamanan dan mencegah hilangnya data. Kemudian seluruh komunikasi antara pengguna dan server dilakukan melalui protokol HTTPS untuk menjamin keamanan data yang dikirimkan. Lalu untuk hal lainnya, secara umum sistem website baca tulis novel ini tidak memerlukan perawatan khusus pada sisi hardware maupun software dari sisi pengguna. Namun, sistem ini dirancang agar mudah dikembangkan di masa depan, seperti menambahkan fitur monetisasi, sistem rating novel, atau opsi untuk mengelola profil pengguna nantinya. Demikian pembahasan mengenai perancangan sistem website baca tulis novel. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pembaca, ataupun tim pengembang serta stakeholder yang terlibat nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.